Sungai ini membasahi wanita ini. Tapi dia terus melihat ke arah atas gunung. Lalu berdoa, tukarkan nyawanya demi anaknya. Air itu sudah setinggi kepalanya. Tapi lengannya, tapi tetap menggendong anak itu. Supaya tidak jatuh ke air. Dalam cahaya pagi itu, tangisan anak itu akhirnya menarik perhatian penduduk desa. Mereka dengan cepat menyelamatkan anak itu. Wanita itu hanyut terbawa arus. Pemimpin desa itu mengadopsi anak itu. Dan menamainya Siva. Siva telat mendaki gunung sejak dia masih kecil. Dan mencoba memanjat dengan tangan kosong berkali-kali. Meskipun ini berbahaya, selalu dimarahi oleh ibunya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Perlahan Siva memanjat semakin tinggi. Selalu berlatih. Juga membiarkannya mengembangkan karakter luar biasa ini. Dia hanya perlu mengambil kuda-kuda. Otot-otot lengannya mematahkan manik-manik. Sedikit lebih keras. Barang berat ini dengan mudah diangkatnya. Siva melompat ke air. Letakkan patung itu di bawah air terjun untuk pembaptisan. Menarik orang untuk beribadah. Saat ini, topeng ini jatuh dari atas gunung. Jatuh tepat di kaki Siva. Topeng ini, itu membuatnya percaya ada sesuatu di atas gunung. Jadi Siva memanjat tebing lagi. Betul saja. Ada orang yang menari dengan indah. Berbalik dengan indahnya. Kupu-kupu pun juga berterbangan. Ini buruk, apa perasaan ini? Siva tidak dapat menahan diri untuk melompat. Berhasil menangkap cabang dari pohon sebelah. Tapi kemudian keindahan itu hilang. Sebuah kain terbang di balik tebing. Siva bergegas untuk mengejar. Ikuti wanita ini pergi. Siva memanjat tembok yang curam. Kemudian menangkap tanaman rambat dan menyeberang lembah. Menjadi satu. Melompat ke langit menggunakan cabang-cabang pohon. Bergelantung di pohon mati. Terus naik. Ini luar biasa. Setelah 99 dan 81 kesulitan, Siva akhirnya mencapai puncak gunung. Tapi semuanya tertutup salju. Siva melihat sekeliling untuk keindahan itu. Tapi dia sadar dia dikejar oleh sekelompok orang. Dia bergegas mengejar untuk menyelamatkan keindahan itu. Tapi hal yang tidak terduga adalah, ternyata wanita cantik ini adalah seorang ratu. Dia juga merekrut teman-temannya untuk mengejar tentara itu. Siva mengikuti mereka ke gua. Mendengar sekelompok orang ini berkonspirasi untuk menyelamatkan sang putri. Yang terakhir mereka pakai, itu adalah topeng yang ditemukan oleh Siva. Wanita itu mengulurkan tangannya yang terluka ke dalam air. Kemudian ikan kecil yang tidak terhitung jumlahnya muncul. Membantunya membersihkan lukanya. Tapi wanita ini tidak tahu. Siva menyelinap. Dia mengeluarkan sebuah pena. Menggambar dengan lembut di tangan wanita itu. Dapat digunakan sebagai pendekar. Berdandan dengan cara ini hampir mendiskualifikasi dari ekspedisi. Siapa iblis itu? Avantika menyuruh temannya berpura-pura berbaring di tepi sungai. Dia menyergap. Tapi Avantika tidak mengharapkannya. Orang ini ada di belakangnya. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Tidak menemukan apa-apa. Tapi segera temannya menemukan gambar di bahunya. Harimau tidak pamer. Pikirkan aku sebagai Hello Kitty. Avantika menemukan jejak Siva. Akhirnya ketemu pelakunya. Dia akan bunuh diri bila tidak mengatakan apa-apa. Kemudian ditembak panah berturut-turut. Ini mengapa Siva hanya bisa bermain parkur. Tapi dia masih tertangkap. Manfaatkan kehangatan itu. Siva menjatuhkannya ke bawah dan berguling menuruni lembah. Ingin mengambil keuntungan dari wanita itu. Pedang Avantika ingin memotong Siva. Tapi dia lolos dengan mudah. Dan menarik lengan bajunya. Kemudian Siva salto kembali. Memperjelas kuda-kudanya. Mengurai rambutnya. Sangat halus. Apakah Anda pikir ini sia-sia untuk menjadi bahagia? Mengambil keuntungan dari bertarung. Siva juga menggambar eyeliner untuknya. Memakai lipstick. Dia merobek celana Avantika. Melemparnya ke air terjun. Apakah keindahan yang dia lihat di air terjun itu adalah dirinya? Avantika menoleh. Melihat Siva memegang topengnya yang hilang. Baru percaya. Pencuri di depannya benar sama dengan benar mengikutinya. Dan pola yang dilukis di tubuhnya. Dan Siva juga berpasangan. Avantika tampak bingung saat digoda. Tapi dia masih memiliki misi. Hanya bisa terdiam dan Siva dibiarkan sendiri. Tapi begitu dia keluar dari lembah, dia dikepung. Ditangkap oleh penjaga kota kerajaan. Untungnya Siva bangun lebih awal. Menyelamatkan wanita itu. Tapi Avantika masih terluka.
Shiva tidak ingin kekasihnya mengambil resiko. Jadi dia mengambil alih misinya. Pergi ke ibu kota sendirian untuk menyelamatkan ratu. Semua orang menarik tali. Bison tiba-tiba berlari keluar. Pria itu berteriak sambil melawan tanduk. Tapi masih terdorong mundur oleh bison itu. Otot-ototnya gemetar. Pria itu menggertakkan giginya. Akhirnya membalikan situasi di lapangan. Dia mendorong bison itu kembali dengan keras. Kemudian dia menggunakan kesempatan untuk mengangkat hidungnya dan membantingnya. Setelah mengalahkan bison itu, dengan cepat meraihnya, semua orang memujinya, juga membuat patung untuk dirinya sendiri. Hari ini adalah perayaan kota kerajaan. Dia datang ke tengah-tengah alun-alun. Lepaskan si putri dari kurungan selama 25 tahun. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai yang tebal. Bertahun-tahun disiksa, membuat dia tidak manusiawi. Rajanya sangat membencinya karena ratu itu memilih kakaknya. Jadi dia merencanakan untuk membunuh saudara-saudaranya. Kemudian dia disiksa dengan segala cara. Untungnya ratu tua, mengambil pangeran yang baru lahir. Ini juga meyakinkan sang ratu. Putranya akan kembali untuk membalas dendam. Pada perayaan itu, seorang budak turun. Tiba-tiba semua orang berantakan. Melihat patung itu jatuh, akan banyak darah yang jatuh juga. Tiba-tiba ada orang yang menarik tali. Patung itu langsung terhenti. Pelayan itu datang bergabung. Ketika angin meniup handuk di kepalanya, pelayan yang memimpin langsung kaget. Bahubali. Bahubali. Mendengar namanya, semua orang seperti dipukuli. Patung itu dipegang teguh. Tapi raja itu cemas. Di malam hari Shiva menyelinap ke dalam istana. Berpura-pura menjadi pasukan penjaga. Dia pura-pura terjatuh dan menumpahkan lilin. Aula itu langsung terbakar dengan api. Dia bergegas ke alun-alun. Melihat ratu yang diikat. Seperti api tidak bernama, Shiva. Dia baru saja mengambil rantai. Membunuh penjaga yang mengejarnya. Dan kemudian menarik dari samping. Setelah memotong rantai dengan pisau, dia membungkuk dan melemparkan sang ratu ke dalam kereta. Penjaga meletakkan bola api untuk memblokirnya. Tapi Shiva tidak berhenti. Sebaliknya dia mempercepatnya melalui api. Kereta itu memiliki roda api dalam sekejap. Tentaranya di luar jangkauan. Sang pangeran benar-benar mengatur penyergapan. Shiva dipukuli sampai pingsan saat dia lengah. Setelah bangun, dia ditahan oleh para prajurit. Sang ratu dilecehkan dan dihina. Shiva mulai mengamuk. Abaikan sakit pada tubuhnya, memukul seseorang. Lalu dia mematahkan pedang raja. Raja yang mengalahkan bison berubah menjadi ayam dalam sekejap. Shiva mengambil pedang dan memotong kepalanya. Saat ini semua orang datang. Anak buah raja masih ingin balas dendam. Tapi dia berlutut ketika dia melihat wajah Shiva. Bahubali. Ratu juga sangat senang. Ternyata Shiva adalah anaknya sendiri. Merupakan keturunan dari Bahubali. Akhirnya dia merebut kembali tahtanya. Film ini berjudul Bahubali. Ini juga merupakan film termahal dalam sejarah India. Setiap menit efek khusus film itu membakar uang. Tonton film seperti ini. Saya pikir ini sangat keren. Apakah kalian ingin menonton?